Hai teman-teman, ini adalah cerita tentang kelahiran Yuta di Sakura School Simulator. Si papanya Yuta ini, dia lagi melihat televisi. Tiba-tiba ayahnya si Yuta itu mendengar jeritan rintihan gitu, seperti rintihan seorang lagi kesakitan. Dan ternyata dia kaget. Yang menjerit itu ternyata istrinya, si Ibu Rina. Dia melihat istrinya kejang-kejang merasa kesakitan, seakan-akan dia ini mau melahirkan. Si ayahnya Yuta kebingungan. Dia harus mencari jalan keluar supaya segera cepat-cepat menemukan mobil untuk mengantarkan istrinya ini ke rumah sakit terdekat. Dia terus mencari ke sana kemari, mencari pertolongan, ya. Tiba-tiba dia melihat ada seorang pejalan kaki. Dia mencoba bertanya, tapi si pejalan kaki tidak menggubris sama sekali. Terus dia coba lari lagi menuju sebuah minimarket, ya. Dia coba bertanya di situ. Barangkali dia ada punya kendaraan atau mobil atau motor yang bisa dipakai untuk ke rumah sakit mengantar istrinya. Tapi lagi-lagi nggak ada apa-apa. Dia tetap mencari keluar dari minimarket. Tiba-tiba dia melihat sebuah mobil di depan. Dia coba minta pertolongan, tapi malah ketabrak. Dia malah kecelakaan, terjatuh, bangun lagi. Ada mobil lagi. Tanya lagi, minta tolong lagi, supaya si pengemudi mobil mau berhenti dan sudi menolong istrinya yang sedang sekarat karena mau melahirkan. Tapi lagi-lagi ketabrak, seakan orang-orang gak peduli karena mereka tahu bahwa papanya Yuta ini sangat-sangat hidupnya itu gak terpandang. Jadi semua orang tidak menganggap keluarga ini. Larilah si suaminya Bu Rina ini, si ayahnya si Yuta ini, untuk melihat kondisi istrinya kembali, apakah masih sadar. Ya, semua berharap baik-baik saja. Takutnya nanti kalau misalkan ketinggal, dia takut kalau nanti terjadi sesuatu sama istrinya. Dia balik lagi ke rumah sampai bingung di mana kamarnya ini. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung si ayahnya Yuta ini menggendong istrinya, langsung mencari rumah sakit terdekat dengan cepat. Dia lari. Seketika dia melihat mobil. Dia coba memberhentikan tapi nggak mau berhenti, nggak mau menyerah. Cari lagi, ada mobil lagi. Nggak mau berhenti juga. Akhirnya dia melihat lampu sekolah yang masih menyala. Berharap masih ada guru yang lembur dan membawa mobil bisa dia pinjam. Dia masuk ke sekolah, dia masuk ke ruangan, dia lihat isi sekolah apakah masih ada guru yang bisa dipinjamin mobil. Tapi ternyata nggak ada sama sekali guru, nggak ada sama sekali tanda-tanda ada kegiatan belajar mengajar di tengah malam kayak gini. Ya, sesuai dugaannya, gak ada orang sama sekali. Dia memutuskan untuk pergi, untuk kembali keluar dari halaman sekolah. Lari lagi, memutar lagi. Barangkali di ruangan sebelah, di gedung sebelah ada mobil, ada kendaraan yang bisa dia pinjam untuk sekedar mengantarkan istrinya ke rumah sakit, teman-teman. Tapi ternyata lagi-lagi zong, gak ada sama sekali mobil di sini. Gak ada sama sekali. Balik lagi. Tapi
Akhirnya Yuta nggak patah semangat teman-teman. Dia tetap berlari, terus berlari. Selalu berdoa dalam hati semoga ada keajaiban untuk kelahiran anak pertamanya. Lari terus lari. Dia ingat di sini ada salah satu gedung yang mungkin ada mobil yang setiap hari parkir di situ. Dia ingat meskipun dengan risiko yang sangat besar. Ya, di gedung ini, di gedung salah satu geng terbesar di Sakura. Tapi dia dengan tekadnya, dia mencoba menjauhkan rasa takutnya. Dia coba menyusup, melihat kalau sewaktu-waktu ada penjaga, dia langsung bisa minta izin. Tapi ini ternyata kosong sama sekali, nggak ada penjagaan. Ya, kemungkinan akhirnya tanpa pikir panjang dia langsung ambil mobil karena tahu di situ ada mobil. Dia langsung ngegas menuju lokasi rumah sakit teman-teman. Dengan perasaan yang berkecamuk, hampir saja terjadi tabrakan. Saking paniknya teman, dia sampai gak konsentrasi. Terjadi tabrakan. Dia sempat panik teman-teman. Akhirnya si Yuta panik. Dia keluar dari mobil dan melihat sisi seluruh mobil. Apakah ada yang penyok? Takut ada yang penyok. Terus kalau ketahuan nanti disuruh ganti. Pasti yang diganti rugi harus nyawa. Tapi gimana pun juga ini demi anak, demi calon anaknya nanti. Dia langsung ke rumah sakit menemui dokter di sana. Dia coba ngobrol sama dokternya, minta tolong. Dia menyampaikan semua keluh kesahnya, apa yang dirasakan istrinya, apa yang dialami istrinya. Akhirnya dokter pun menyuruhnya agar segera masuk dan menemui suster supaya dikasih kamar untuk penanganan istrinya lebih lanjut demi kelahiran sang buah hati. Nah, untunglah banyak kamar kosong di sini. Si suami pun sangat senang, berterima kasih kepada Pak Dokter. Dia berharap dokternya bisa menyembuhkan istrinya dan bisa membantu persalinan istrinya dengan normal tanpa kekurangan suatu apapun. Sambil berpelukan, dia berpesan kepada dokter untuk menjaga kondisi tubuh istri dan bayinya. Akhirnya dia langsung bergegas untuk mengembalikan mobil itu, takut terjadi apa-apa dan dicari sama pemiliknya. Dia langsung ke kantor Yakuza. Dia mengembalikan mobil di sana dengan perasaan yang agak sedikit lega bercampur was-was. Lega karena istrinya sudah di rumah sakit, was-was karena takut kerusakan yang di mobilnya tadi gara-gara kecelakaan itu diketahui sama geng Yakuza, karena dia tahu taruhannya adalah nyawa. Dia cepat-cepat mengembalikan sebelum hari mulai pagi. Harus mobil ini udah dikembalikan sesuai tempatnya. Kondisi posisi parkirnya harus sama, karena kalau beda ini akan menjadi masalah besar bagi keluarga dia nantinya. Setelah memastikan kondisi mobil aman dengan parkiran sempurna, dia balik lagi, lari lagi ke rumah sakit lagi untuk melihat kondisi terbaru istrinya. Dia berharap semoga istrinya tetap baik-baik saja dan termasuk bayi yang di dalam kandungannya. Dia mulai merasa capek dengan lari terus-terusan. Tapi demi sang istri dan si buah hati, dia coba semangat terus, bersemangat terus. Akhirnya tiba juga di rumah sakit. Dia gak sabar untuk melihat istri dan anaknya.
Oke teman-teman, tunggu cerita selanjutnya di part selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan update info dari Yuta Mio Channel. Dah.